Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di tugas kedua saya akan membahas mengenai analisis isu kontemporer. Dari lingkungan di sekitar, saya menemukan beberapa isu yang menarik untuk dibahas lebih lanjut, yaitu pelanggaran protokol kesehatan, korupsi, dan narkoba. Dari ketiga isu tersebut di atas, maka dilakukan lagi pemilihan isu yang lebih spesifik dengan menggunakan analisis USG. Analisis USG yaitu suatu metode untuk menentukan skala prioritas isu dengan menggunakan tiga aspek. Yang pertama, urgensi, yaitu seberapa mendesaknya isu tersebut untuk dibahas. Yang kedua, seriousness, yaitu seberapa seriusnya isu tersebut. Dan yang ketiga, yaitu growth, seberapa besarkah isu ini akan berkembang jika tidak segera kita bahas. Di sini saya menggunakan interval angka 1 sampai 5 untuk menentukan skala prioritasnya. Angka 1 itu sangat tidak mendesak, angka 2 tidak mendesak, angka 3 cukup mendesak, angka 4 mendesak, dan angka 5 sangat mendesak. Dari tiga aspek yang sudah saya jelaskan sebelumnya, didapatkanlah skor terbesar, yaitu pada isu pelanggaran protokol kesehatan dengan total skor 11. Sehingga terpilihlah isu mengenai pelanggaran protokol kesehatan untuk kita bahas lebih lanjut. Latar belakang mengapa kita membahas isu ini yaitu dikarenakan wabah COVID-19 di Indonesia sampai saat ini menjadi masalah yang belum terselesaikan secara tuntas. Ketika beberapa negara sudah berhasil melewati fase kritis, Indonesia masih terus saja menambah daftar jumlah kasus positif hingga saat ini. Pemerintah telah mengupayakan cara pencegahan penularan dengan cara menerapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau social distancing. Namun masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan tersebut membuat angka kasus positif COVID terus meningkat. Contohnya masih banyak yang tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan, dan tidak menjaga jarak ketika di tempat umum. Artinya, masyarakat belum sepenuhnya mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Kemudian dari isu tersebut dilakukanlah analisis kembali menggunakan metode Fishbone. Metode Fishbone ini adalah suatu metode untuk menganalisis penyebab dari sebuah masalah. Biasanya diagram ini juga disebut dengan diagram sebab akibat. Jadi dapat dilihat dari isu pelanggaran protokol kesehatan ini memiliki penyebab, yaitu kurangnya kesadaran individu masyarakat, sosialisasi bahaya COVID-19 yang masih kurang efektif, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan vaksin yang belum bisa didistribusikan secara menyeluruh. Kemudian dari penyebab-penyebab tersebut, saya menganalisis kembali menggunakan analisis SWOT untuk mendapatkan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah terkait dengan melihat 4 aspek, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength, poin pertama yaitu kesadaran tiap individu masih rendah. Yang kedua, pola pikir masyarakat yang menganggap dirinya kebal terhadap COVID-19. Kelemahannya, yang pertama, rendahnya kesadaran menggunakan masker, malas mencuci tangan setiap akan beraktivitas, tidak menjaga jarak di tempat umum. Opportunity, meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa dengan protokol kesehatan dapat mengurangi penularan COVID-19. Masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan dan kebersihan. Dan ancamannya, yang pertama, menumpuknya sampah medis seperti masker, vaskes yang masih minim, dan sarana untuk menerapkan prokes yang belum merata. Berikut adalah hasil rekomendasi alternatif penyelesaian isu masalah di
kantor Samarinda. Akar masalahnya, yang pertama rendahnya kesadaran memakai masker dan mencuci tangan. Rekomendasi strateginya mempertegas penerapan protokol kesehatan untuk semua kalangan baik di lingkungan kantor maupun di luar kantor. Akar masalah yang kedua masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya COVID-19. Rekomendasi strateginya yaitu memberikan sosialisasi terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Akar masalah yang ketiga meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19. Rekomendasi strateginya yaitu memberikan vaksinasi COVID-19 untuk seluruh pegawai kantor. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.